Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 ingin menyampaikan materi tentang profesi di pasar modal. Yang pertama yaitu pengertian dari pasar modal. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal atau UU PM adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik berkaitan dengan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Lalu selanjutnya yaitu mengenai tantangan di pasar modal itu sendiri. Nah, ada beberapa tantangan yang dirasakan di pasar modal. Salah satunya yaitu masih minimnya investor domestik. Jadi sampai saat ini jumlah investor dalam negeri sudah mencapai 363.000 orang. Nah, namun rasionya dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang sudah mencapai 240 juta orang masih sangat kecil. Lalu tantangan selanjutnya yaitu jumlah emiten di Bursa Efek Indonesia yang memiliki kinerja bagus masih sangat relatif sedikit. Nah, saat ini emiten yang terdapat di pasar modal Indonesia sudah mencapai lebih dari 462 perusahaan. Nah, angka ini memang besar, tetapi tidak setara dengan instrumen investasi yang ada. Lalu selanjutnya yaitu produk investasi pasar modal yang terbatas. Nah, tantangan yang ada salah satunya di verifikasi produk investasi saham dan SBN kini masih mendominasi, meski terdapat pula obligasi koperasi. Lalu tantangan selanjutnya yaitu masih banyak jebakan emiten gorengan. Nah, masih ditemukan banyaknya saham berstatus gorengan. OJK sendiri berniat memerangi hal ini karena saham gorengan merupakan investasi yang tidak sehat, mengingat pergerakannya bersifat semu. Saham naik dan turun didorong oleh pihak-pihak yang saling terkait satu sama lain. Hal tersebut menjadi tantangan bagi pasar modal itu sendiri. Lalu yang selanjutnya, untuk menunjang kesuksesan di pasar modal bagi para pemula, sertifikasi adalah hal yang sangat penting untuk menunjang karir di masa depan. Nah, ada beberapa macam sertifikasi profesi di pasar modal. Antara lain yaitu yang pertama, sertifikasi kompetensi analisis efek. Nah, ini merupakan kompetensi sebagai analisis efek profesional yang harus dimiliki oleh profesional yang melakukan fungsi analisis efek baik secara fundamental maupun teknikal, baik saham, obligasi maupun efek lainnya. Nah, sertifikasi ini di bidang analisis efek dibagi menjadi tiga skema sertifikasi, yaitu pengenalan analisis efek, pelaksanaan analisis efek atau regular securities analysis, dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu pengelolaan analisis efek dan certificated securities analysis atau yang sering disingkat yaitu CSA. Lalu yang kedua ada kompetensi sebagai analisis teknikal. Nah, di analisis teknikal ini dibagi menjadi 4 skema sertifikasi kompetensinya, yaitu yang pertama pengenalan analisis teknikal, yang kedua pelaksanaan analisis teknikal atau regular technical analysis, lalu selanjutnya ada pengelolaan analisis teknikal atau certificate technical analysis, dan pengembangan analisis teknikal atau certificate technical analysis developer. Jadi ingat, dalam kompetensi ini dibagi menjadi 4 skema. Lalu yang ketiga yaitu ada sertifikasi kompetensi manajemen risiko. Nah, ini merupakan kompetensi sebagai profesional di bidang manajemen risiko yang harus dimiliki bagi profesional yang menjadi pengelola risiko pada berbagai industri.
Nah, sertifikasi kompetensi di bidang manajemen risiko ini dibagi menjadi 3 skema sertifikasi. Yang pertama yaitu pelaksanaan manajemen risiko, kedua pengelolaan manajemen risiko atau Certificate Risk Associate atau CRA, dan yang ketiga yaitu pengembangan sistem manajemen risiko atau Certificate Risk Professional. Lalu yang keempat yaitu kompetensi sebagai bankir investasi profesional harus mampu menangani pekerjaan di bidang corporate financing dan meliputi fundraising, initial public offering, tender offer, merger dan akuisisi dan aktivitas terkait lainnya. Nah, sertifikasi kompetensi di bidang bankir ini terbagi menjadi 3 skema. Yang pertama yaitu pengenalan bankir investasi, kedua pelaksanaan bankir investasi atau regular investment banker, dan yang ketiga yaitu pengelolaan banker investasi atau certificate investor banker atau yang sering disingkat yaitu CIB. Nah, di sini saya akan menjelaskan profesi penunjang di pasar modal dan lembaga penunjang di pasar modal. Yang pertama, profesi penunjang di pasar modal. Yang pertama ada akuntansi. Akuntansi adalah pihak yang bertugas menyusun, membimbing, mengawasi, menginspeksi dan memperbaiki tata buku serta administrasi perusahaan atau instansi pemerintahan. Kemudian ada konsultan hukum. Adalah ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada pihak lain dalam bentuk konsultasi dan terdapat di otoritas jasa keuangan. Kemudian ada penelitian. Adalah pihak yang memberikan penelitian atas aset perusahaan dan terdaftar di otoritas jasa keuangan. Kemudian notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan terdaftar di otoritas jasa keuangan. Lembaga di penunjang pasar modal. Yang pertama ada bank kustodian, adalah bank yang mendapatkan persetujuan dari otoritas jasa keuangan untuk bertindak sebagai pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk pemerintah dividen, bunga dan hak lainnya, dan menyelesaikan transaksi efek serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Kemudian ada brimo administrasi efek, adalah perseroan yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan kontrak dengan emiten untuk pencatatan pemilik efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek sebagai brimo administrasi efek dan telah mendapatkan izin dari otoritas jasa keuangan. Kemudian wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang atau suku untuk melakukan penuntutan baik di dalam maupun di luar pengendalian yang berkaitan dengan kepentingan pemegang efek bersifat utang atau suku tersebut tanpa surat kuasa khusus. Kemudian perusahaan pemeringkat efek adalah penasehat investasi berbentuk perseroan terbatas yang melakukan kegiatan pemeringkatan dan memberikan peringkat. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan pemeringkat efek wajib terlebih dahulu mendapatkan izin usaha dari otoritas jasa keuangan. Selanjutnya, etika dan tanggung jawab di pasar modal. Yang pertama adalah integritas. Pelaku pasar modal harus memiliki integritas dalam menyampaikan informasi kepada nasabah. Yang kedua, profesionalisme.
Pelaku pasar modal harus menjaga profesionalisme dalam menjalankan kegiatan mereka, seperti memberikan analisis rekomendasi investasi, tindakan investasi, atau dalam kegiatan profesional lainnya. Yang ketiga, transparansi. Pelaku pasar modal harus bertransparansi dalam menyampaikan informasi kepada nasabah, seperti pengalaman investasi, profil risiko, return yang diharapkan, kondisi keuangan, dan kendala yang akan dihadapi nasabah. Yang terakhir, kesimpulan. Pasar modal adalah sistem keuangan yang melibatkan jual beli instrumen keuangan dan profesi penunjangnya, seperti akuntan, konsultan hukum, penilai, dan notaris. Sementara tantangan pasar modal di Indonesia cukup banyak, seperti minimnya investor, produk terbatas, dan banyaknya emiten gorengan. Walaupun begitu, kita harus memberantas dengan menerapkan etika dan tanggung jawab yang diharapkan bisa menyelesaikan tantangan tersebut. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.